Selamat pagi Pak Heri dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai resilience. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Julieta Astrita Mariska, yang kedua saya sendiri Maria Septiani, yang ketiga Lorenza Suarez, yang keempat Giovanni Leorda Francisca, yang kelima Florentina Astrid Amanda Rasendria, yang keenam Maria Goretti Lina Ambarwati, dan yang terakhir Gregorius Aditya Suryaputra Hardani. Adapun poin-poin yang akan kami bahas mengenai resilience, yang pertama yaitu sejarah studi ketahanan psikologi. Yang kedua, model konseptual ketahanan. Ketiga, model ketahanan. Keempat, peningkatan ketahanan, dampak kebijakan dan praktik. Kelima, strategi untuk memupuk ketahanan. Kemudian yang melatar belakangi resilience, yaitu sekitar tahun 1970, para ilmuwan mengalihkan perhatian mereka dengan mengamati perkembangan fenomena yang terjadi dari anak-anak yang beresiko terhadap masalah dan psikopatologi. Nah, yang hidup mereka tetap berhasil yang mereka teliti. Para ilmuwan ini berpendapat bahwa dengan memahami fenomena yang terjadi ini, maka diperlukan studi tentang ketahanan, yang mana yang memiliki potensi untuk menginformasikan program, lalu kebijakan dan intervensi yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan mencegah atau memperbaiki masalah dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak ini merupakan individu yang tumbuh dan berkembang, baik dalam bidang somatis maupun dalam bidang psikologi. Ketahanan pada anak-anak dan remaja bertemu dengan keteraturan yang mencolok pada serangkaian atribut individu dan lingkungan yang terkait dengan penyesuaian dan pengembangan yang baik di bawah berbagai kondisi yang mengancam jalan hidup di seluruh konteks budaya. Nah, faktor pelindungan ini mengukur atribut yang berbeda dari anak, keluarga, dan hubungan lain, serta konteks utama di mana anak-anak dan remaja berkembang seperti sekolah dan lingkungan. Kemudian, atribut keluarga yang paling banyak dilaporkan terkait dengan kualitas pengasuhan yang tersedia untuk anak dan status sosial ekonomi atau SES, keluarga dan semua keuntungan yang disampaikan. Baik, berikutnya tentang sejarah studi ketahanan psikologi. Jadi, psikologi sendiri mulai berkembang sebagai ilmu sistematis pada abad ke-19 dan di awal abad ke-20, jelas ada minat adaptasi terhadap lingkungan yang dapat dilihat dalam teori-teori mulai dari seleksi alam hingga psikologi ego psikoanalitik. Jadi, misalnya itu mengatakan tentang kapasitas manusia yang luar biasa untuk menang atas kesulitan atau manusia itu sendiri mampu menghadapi dan mengatasi kesulitannya. Nah, pada awal abad ke-20 ini, banyak ilmuwan yang mulai fokus pada aspek yang positif. Terutama itu studi pada anak-anak dan remaja karena masalah-masalah dalam lingkungan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hidup dari anak-anak ini. Jadi, jika orang-orang terdekat mereka itu seperti orang tua, guru, teman, dan juga orang lain yang berpengaruh bagi mereka ini, terkesan anak ini diterima, dicintai, dihargai, maka anak-anak ini akan menerima, menghargai, mencintai dirinya sendiri. Dan ini akan berkembang dengan sangat baik untuk kehidupan mereka dan juga cara pandang mereka kepada orang lain. Sebaliknya, bila orang-orang terdekat ini, mereka itu memandang anak-anak ini dengan merendahkannya, meremehkannya, mempermalukannya, mereka itu akan menolak anak-anak ini sendiri akan berdampak negatif terhadap diri mereka. Jadi, mereka pun karena merasa ditolak, merasa diremehkan, sehingga mereka juga melihat orang lain di sekitar mereka itu melihat dengan cara pandang yang negatif.
Nah, di tahun 1962, seorang peneliti bernama Louis Murphy ini, dia mengancam fokus terhadap hal-hal yang negatif dari penelitiannya tentang perbedaan individu pada anak-anak. Nah, Murphy ini berperan penting dalam mengubah cara pandang anak-anak dalam psikologi pekerjaan yang sebelumnya itu cenderung berfokus pada patologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan proses terjadinya suatu penyakit. Sementara itu, Murphy ini lebih menekankan pada elemen positif dan sosial termasuk perkembangan normal dan perkembangan empati dan etika pada diri anak-anak. Nah, kata-kata Murphy ini merupakan sebuah tanda untuk membuat suatu perubahan, di mana setelah 10 tahun kemudian muncullah studi sistematis tentang ketahanan dalam psikologi tentang anak-anak yang beresiko mengalami masalah dan psikopatologi. Sebenarnya kalau dilihat lagi sebelum adanya studi ini, ketahanan dalam diri individu atau dalam diri setiap manusia itu dalam menghadapi kesulitan sebenarnya sudah ada, itu bisa dilihat dari dongeng-dongeng, terus dari mitos-mitos, kemudian seni, terus melalui sastra yang menceritakan tentang seorang pahlawan, menggambarkan pahlawan, mereka dalam mengatasi sebuah masalah itu mereka punya ketahanan sendiri dalam diri mereka. Lalu yang berikutnya, apa sih itu model konseptual ketahanan? Arti konseptual ketahanan dan definisi operasionalnya sudah lama menjadi bahan pembicaraan dan kontroversi selama bertahun-tahun. Hal ini dipengaruhi oleh faktor banyaknya perselisihan dan masih cukup rancunya definisi ketahanan seorang individu. Namun, dari berbagai temuan definisi itu, para ilmuwan mencoba untuk menemukan satu kesimpulan garis besar untuk mendefinisikan resilience ini. Resilience didefinisikan sebagai hasil dari perkembangan yang baik, termasuk di dalamnya terdapat hasil adaptasi yang baik dan perilaku positif. Hal ini menghasilkan pencapaian tertentu, baik di lingkungan sosial maupun akademis, mencapai kebahagiaan serta kepuasan hidup. Berdasar dari ilmu perkembangan, peneliti mendefinisikan keberhasilan resilience berdasar standar perilaku dari tugas-tugas perkembangan. Bagaimana seorang individu bisa berkembang dan tetap bertahan sesuai dengan tuntutan tahap perkembangannya. Berbagai jenis ancaman dan bahaya terhadap fungsi dan perkembangan individu telah menjadi sasaran penelitian dalam studi resilience. Dalam perdebatan yang lain, para peneliti mempertimbangkan fokus dari resilience itu sendiri. Apakah fokusnya ke adaptasi intern ataukah ke adaptasi eksternal? Akhirnya, kedua kubu ini setuju bahwa adaptasi eksternal lebih menentukan resilience, sedangkan penyesuaian intern masuk sebagai definisi tambahan dan sebagai prediktor penyerta. Namun, tetap bagaimanapun, manusia sebagai individu harus menjaga keseimbangan antara dua elemen ini. Berikut adalah penjelasan tentang model ketahanan. Model ketahanan dibagi dalam dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan variabel dan yang kedua pendekatan orang. Pendekatan variabel berfokus untuk memeriksa hubungan antara karakteristik individu, lingkungan, dan pengalaman untuk menjelaskan hasil yang baik pada indikator adaptasi ketika memiliki resiko atau kesulitan yang tinggi. Pada pendekatan variabel ini dapat mengacu pada seluruh kekuatan sampel atau seluruh kelompok risiko, serta kekuatan statistik multivariat dengan efektif. Pendekatan variabel ini cocok untuk mencari faktor pelindung khusus untuk aspek adaptasi tertentu.
Sedangkan pendekatan orang berfokus untuk mengidentifikasi orang-orang yang tangguh dan mencoba untuk memahami bagaimana mereka berbeda dari orang lain yang tidak berhasil dalam menghadapi kesulitan atau yang tidak ditantang oleh ancaman terhadap pembangunan. Pendekatan orang ini memiliki perspektif bahwa ketahanan bersifat konfiguratif, yang artinya di mana individu dipandang sebagai orang yang tangguh karena mereka bekerja dengan baik dalam berbagai cara, bukan hanya dalam suatu cara saja. Pendekatan orang ini sangat cocok untuk mempelajari kehidupan yang beragam dari waktu ke waktu. Selanjutnya, model ketahanan dengan pendekatan orang itu berasal dari studi kasus tunggal individu yang telah mengalami investigasi dalam skala yang besar dan menggambarkan temuan dari studi yang lebih besar pula. Selain itu, model ketahanan dengan pendekatan orang didasarkan pada identifikasi individu berisiko sangat tinggi dalam subkelompok yang tangguh. Dalam pendekatan ini, sering menghasilkan bukti perbedaan yang mencolok dalam aset manusia dan lain sebagainya. Berikut ini adalah peningkatan ketahanan, dampak, kebijakan, dan praktik. Yang pertama, upaya untuk memperkenalkan kemampuan dan ketahanan anak ke dalam bahaya harus berfokus pada strategis untuk dapat mencegah, memulihkan, atau mengkompensasi suatu ancaman. Contohnya, melalui program nutrisi pendidikan anak, perawatan, dan pendidikan sekolah yang baik. Dengan demikian akan mendorong perkembangan otak anak. Juga perhatian, pemikiran, serta perlindungan pembelajaran yang kuat dalam kehidupan anak-anak. Dan yang kedua, orang tua dan lingkungan berperan penting dalam memberikan dukungan serta perawatan kepada anak agar program dan kebijakan pertahanan diri anak berjalan dengan efektif. Karena anak-anak membutuhkan kesempatan untuk mengalami kesuksesan dan kebahagiaan di usia-usia mereka yang masih kecil. Itu artinya keluarga, sekolah, dan lingkungan ikut bertanggung jawab dalam perkembangan anak. Dan yang berikut, yang ketiga adalah model dan ketahanan menunjukkan bahwa program akan menjadi efektif saat menggunakan sistem adaptasi. Mengapa demikian? Karena anak-anak membutuhkan kesempatan untuk mengalami kesuksesan dalam segala usia. Dalam arti keluarga, lingkungan, dan sekolah ikut berperan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tetapi yang lebih utama lagi adalah orang tua. Orang tua adalah dasar pendidikan bagi anak-anak. Dalam resilience, tentunya memiliki strategi guna menjaga, mengembangkan, hingga menanamkan suatu strategi demi ketahanan psikologis. Khususnya, hal ini terjadi di umur anak-anak dan remaja, agar perubahan yang terjadi di masa pertumbuhan mereka ini akan selalu terjaga sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap krisis atau segala ancaman yang membahayakan dalam dirinya. Di sini strategi untuk mengukur ketahanan memiliki 3 strategi fokusnya, yaitu ada strategi berfokus pada risiko, kemudian ada strategi berfokus pada aset, dan yang terakhir ada strategi berfokus pada proses. Yang pertama, strategi yang berfokus pada risiko.
Strategi ini memiliki tujuan untuk mengurangi keterpaparan anak-anak terhadap pengalaman berbahaya. Strategi ini memiliki tujuan lain, yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi sebuah exposure ancaman dalam diri anak-anak atau remaja. Mengapa hal ini dapat dianggap sebagai hal yang penting? Karena ancaman dan pengalaman yang berbahaya dapat mengganggu sebuah proses ketahanan psikologis pribadi manusia sendiri. Yang kedua, strategi berfokus pada aset. Strategi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah, akses, atau kualitas sumber daya yang dibutuhkan anak untuk pengembangan kompetensi dalam dirinya. Kualitas sumber daya dibutuhkan anak dalam pengembangan ketahanan psikologis karena dalam masa perkembangan anak sendiri, kehadiran pendamping dinilai sangat penting di setiap proses belajarnya. Pendamping diperlukan untuk melakukan suatu bimbingan agar anak tidak melakukan suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan, sehingga dapat mengganggu kondisi psikologis anak sendiri dalam mencapai pengembangan kompetensinya tersebut. Yang ketiga, strategi berfokus pada proses. Strategi berfokus pada proses memiliki tujuan untuk memobilisasi sistem perlindungan fundamental untuk pembangunan dalam diri. Dalam kasus ini, upaya dikatakan lebih dari sekedar menghilangkan sebuah resiko atau menambah aset. Tetapi dalam strategi ini lebih berusaha untuk mempengaruhi proses itu untuk atau akan mengubah hidup seorang anak. Baik, terdapat 3 poin kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi resilience yang kami bawakan. Yang pertama yakni, resilience merupakan adaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Dengan resilience, seseorang dapat bangkit dari krisis yang tengah dia hadapi, serta memberikan ketenangan dan dukungan dalam bersikap di masa kritisnya. Masa kritis yang dialami menjadi alasan seseorang perlu untuk meningkatkan ketahanan psikologis di dalam dirinya. Karena dengan ketahanan psikologis yang kuat, maka kita dapat menerima kenyataan yang ada. Poin yang kedua yaitu anak-anak dan remaja yang berhasil menumbuhkan ketahanan di dalam dirinya mampu menguasai diri dan memiliki sistem perlindungan yang baik. Ketahanan psikologis anak berasal dari dalam dirinya, yakni dari pikiran serta respon diri. Selain itu, lingkungan tempat tinggalnya pun menjadi salah satu faktor yang membentuk ketahanan psikologis anak, baik itu hubungan anak dan keluarga, anak dan komunitas, anak dan sekolah, anak dan agama, serta tradisi budaya yang dimiliki. Selanjutnya, pada poin yang ketiga, ketahanan psikologis dapat ditingkatkan dengan menjalin relasi dan koneksi dengan orang lain. Poin yang kedua, dapat dilakukan dengan menjaga ketenangan diri atau peduli pada diri sendiri. Yang ketiga, memiliki tujuan dan target pribadi. Yang keempat, memiliki pikiran yang positif. Poin yang kelima, membuat setiap harinya bermakna. Keenam, belajar dari pengalaman. Yang ketujuh, selalu memiliki harapan. Dan poin yang terakhir adalah senantiasa bersikap proaktif. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam menyusun materi kami. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kiranya materi ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.